Tarisa. Tarisa. Muti, abis dari mana? Abis dari warung. Lu tumben nggak kuliah? Enggak, gue libur. Gimana kuliah? Biasa aja sih. Nggak ada yang berkesan gitu kan, biasa kuliah seru. Berkesan apaan? Pusing yang ada. Muti, Tarisa, kebetulan nih ketemu di sini. Kenapa, Nat? Jadi besok itu jam 10 di rumah gue tuh ada penyuluhan. Gue disuruh bawa anak karang taruna gitu. Penyuluhan apa? Tentang CBA gitu sih, terus ada apoteker juga. Emang CBA itu apa? Gue juga kurang tahu sih CBA itu apa. Makanya besok kalian datang ya ke rumah gue jam 10. Oke. Ayo bentar deh. Kenapa, Nat? Besok bisa datang nggak penyuluhan di rumah gue? Penyuluhan apa ya emang? Tentang CBA gitu sih. Gue juga kurang tahu CBA itu apa. Cuma ada apotekernya besok jam 10 ya. Oh, boleh. Bisa. Udah cepet ya. Iya, kayak gitu. Ica, Mutia. Yuk. Kenapa? Pada mau ke rumah dia nggak? Iya. Lu mau bareng? Iya, ayo yuk bareng. Yaudah, ayo bareng. Ayo. Panas banget ya? Iya, panas banget. Ini lagi pada mau kemana? Ke rumah Nadia, ikut yuk. Mau ngapain? Di rumah Nadia tuh ada penyuluhan CBIA gitu. Ya sekarang banget. Ya iya dong, masa besok. Ya wah, bisa lagi. Ya udah yuk, kita bertiga aja. Ya udah. Gue duluan ya, dadah. Ini rumah Nadia? Iya. Assalamualaikum, Nadia. Waalaikumsalam. Sini masuk. Balik ya motornya. Sini masuk. Iya, assalamualaikum. Yang rapi. Assalamualaikum. Nadia, apoteker udah datang? Belum. Tadi sih katanya lagi di jalan. Emang apotekernya dari daerah mana, Nat? Katanya sih dari rumah sakit Pamulang. Oh gitu. Tunggu ya sebentar. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, saya datangnya telat nih. Iya, nggak apa-apa, Bu. Silakan Bu duduk. Sebentar ya, gue ambil minum dulu. Kalian ya nih. Macet ya, Bu? Iya ya, daerah sini ternyata macet banget. Saya baru soalnya ke daerah sini. Oh gitu. Iya. Silakan diminum, Bu. Iya, Pasti makasih capek ya. Saya minum ya. Iya, Bu. Baik, saya bisa mulai. Bisa mulai aja, Bu. Ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih ya, biar sama-sama akrab, biar sama-sama tahu ya. Perkenalkan, nama saya di sini Sofia Jaratunisa. Saya dari Tangerang Selatan. Di sini saya bekerja sebagai apoteker di salah satu rumah sakit di Tangerang Selatan. Nah, saya udah perkenalan nih, boleh kalian perkenalkan diri masing-masing. Nama saya Mutiara Ramadan, biasa dipanggil Muti. Nama saya Tarisa, biasa dipanggil Ica. Nama saya Nadia Lutfia Putri, bisa dipanggil Nadia. Nama saya Astra Irfiardani, biasa dipanggil Ayu. Kalian ini mahasiswa di mana ya? Kalau saya boleh tahu. Kita beda-beda sih. Oh, beda-beda ya? Iya. Semester berapa? Kalau boleh tahu. Mau kelima sih. Oh gitu. Ya di sini saya akan menjelaskan mengenai CBII. Sebelumnya udah pada tahu belum apa itu CBII? Belum ya. Emangnya itu apa ya, Bu? Jadi metode cara belajar insan aktif yang merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan untuk mengedukasi masyarakat untuk memilih dan menggunakan obat yang benar pada swamedikasi. Nah, melalui metode ini diharapkan tuh masyarakat agar lebih aktif dalam mencari informasi mengenai obat yang akan digunakan oleh keluarga, masyarakat seperti itu ya. Informasi tersebut itu dapat berguna antara lain agar dapat menggunakan dan mengelola obat di rumah tangga itu secara benar. Contohnya nih kalian, kalau misalkan sudah menjadi ibu rumah tangga nanti ya, buat anak-anaknya bisa mengetahui obat secara
secara benar tuh seperti apa, seperti itu. Selain itu juga diharapkan agar tujuan self medication gitu tercapai secara optimal. Sumber informasi produk tersebut juga dapat dicantumkan pada kemasan maupun packing browser kayak gitu. Nah, saya di sini sudah menjelaskan tentang CBII. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai POR. Jadi sudah tahu belum apa itu POR? Mungkin sudah pernah dijelaskan. Tahu, Bu. Saya baru dengar apa itu POR, Bu. Nah, di sini ternyata masih banyak yang belum tahu ya mengenai POR itu apa. Jadi POR itu penggunaan obat yang rasional. Apabila pasien itu menerima pengobatan sesuai dengan kebutuhan klinisnya, dalam dosis yang sesuai dengan kebutuhan, dalam periode waktu yang sesuai dengan biaya yang terjangkau oleh dirinya dan kebanyakan masyarakat. Ada 4 kata kunci dari POR ini sendiri, yaitu pertama klinis, dosis, waktu, dan biaya yang sesuai. POR itu merupakan upaya intervensi untuk mencapai pengobatan yang efektif seperti itu. Nah, di sini ada yang ingin bertanya mungkin mengenai POR. Saya mau nanya, Bu. Kalau misalnya si penggunaan obatnya tidak rasional itu apakah ada efek sampingnya, Bu? Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai POR ya. POR itu pengobatan obat yang rasional. Nah, dari pertanyaan Muti ini ada penggunaan obat yang tidak rasional. Jadi tidak rasional itu kebalikan dari POR tadi. Kalau yang tidak sesuai itu dikategorikan ke dalam beberapa macam nih. Seperti dosis obatnya itu yang kurang atau bisa berlebihan. Terus pembelian satu obat itu untuk penyakit yang diketahui dapat disembuhkan dengan satu obat saja, seperti itu. Penggunaan obat dengan harga yang mahal, padahal kan banyak obat-obatan yang lebih murah dan efektifnya itu sama, yang khasiatnya itu sama, seperti itu. Pembelian obat juga untuk penderita yang tidak membutuhkan, seperti itu teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai obat POR? Saya, Bu. Sepertinya ini masuk ke dalam penggunaan obat rasional yang tidak sesuai. Jadi kakak saya itu sering mengonsumsi obat paracetamol untuk sakit kepala. Apakah itu ada efek sampingnya ya, Bu? Untuk obat paracetamol ya? Iya. Nah, obat paracetamol ini sebenarnya tidak boleh dipakai lebih dari 4 dosis dalam sehari. Gitu, nggak boleh ya kakaknya Kak, sebenarnya. Kenapa emang, Bu? Nanti ada efek sampingnya kalau misalkan paracetamol itu dikonsumsi terus menerus gitu. Efek sampingnya itu seperti sakit kepalanya tuh terasa semakin parah gitu. Jadi kakak kamu mungkin sudah memicu ketergantungan. Jadi kalau misalkan nggak minum paracetamol sehari aja, jadi sakit kepalanya tuh makin bertambah, makin parah gitu. Jadi nggak boleh ya sebenarnya, tidak dianjurkan gitu. Bakal ada overdosis obat paracetamol seperti itu. Oh gitu ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Saya, Bu, mau bertanya. Jadi dulu tuh saya punya pengalaman. Saya minum obat omeprazol, tapi sesudah makan, Bu, kan seharusnya sebelum makan. Itu apa ada efek sampingnya nggak, Bu? Omeprazol ya, itu obat yang mengatasi penyakit lambung ya. Jadi kamu punya sakit lambung, Iya, GERD betul. ya. Emang kebanyakan mahasiswa nih sakitnya kayak gitu ya, asam lambung, GERD gitu ya. Paling parah diderita oleh mahasiswa sepertinya ya. Banyak pikiran, Bu. Iya, stres. Banyak beban, Bu. Iya, stres. Coba. Jadi tadi Nadia mengkonsumsi obatnya sebelum makan atau sesudah makan? Sesudah, Ibu. Sesudah makan. Jadi sebenarnya omeprazol itu boleh dikonsumsi sebelum ataupun sesudah makan. Seperti itu. Tidak ada efek samping yang berlebihan kalau kamu mengkonsumsi obatnya itu sesudah makan. Seperti itu. Boleh efek apa ya, Bu? Sebenarnya sih tidak ada efek samping yang berlebihan. Cuman lebih disarankan kamu tuh mengkonsumsinya sebelum makan. Penyerapan dan kerja obat ini akan lebih efektif jika kamu itu dikonsumsinya sebelum makan, seperti itu ya Nadia. Oh iya, Bu, terima kasih ya, Bu. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya.
Mau nanya apa nih? Saya kan kalau ke dokter diresepkan antibiotik ya. Nah, suruh dihabiskan kan? Tapi saya nggak pernah habiskan karena saya udah merasa sembuh gitu. Oh, antibiotik ya? Iya. Waduh, kamu harusnya kalau minum antibiotik itu harus selalu dihabiskan. Kenapa ya, Bu? Sesuai dengan anjuran dokter. Nah, jadi penggunaan antibiotik itu ada beberapa aturan dalam mengkonsumsi antibiotik. Dianjurkan juga untuk menghabiskan antibiotik tersebut yang diresepkan oleh dokter. Meskipun gejala penyakit atau keluhannya itu dirasa sudah mereda, namun bakteri penyebab penyakit di tubuh itu belum tentu sepenuhnya sudah hilang. Seperti itu. Selain itu, jika dikonsumsi secara tidak tepat atau tidak dihabiskan, antibiotik juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu. Jadi antibiotik itu bisa menyebabkan resistensi. Saya mau nanya Bu, resistensi itu apa ya? Nah, resistensi antibiotik ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kuman penyebab penyakitnya itu menjadi kebal terhadap antibiotik yang diberikan infeksi yang tidak benar-benar sembuh. Infeksinya itu bakalan muncul kembali. Maka dari itu, alasan utama mengapa antibiotik itu harus dihabiskan adalah untuk membasmi bakteri terhadap penyebab penyakit hingga tuntas sampai benar-benar hilang. Jadi tidak muncul lagi tuh bakterinya gitu. Oleh karena itu, ikutilah aturan dan cara mengkonsumsi antibiotik yang tepat sesuai dengan petunjuk dokter ya. Kalau kata dokternya dihabiskan ya dihabiskan sampai habis, seperti itu ya. Iya Bu. Nah, jadi di sini sudah pada mengerti belum? Udah Sudah, Bu. Sudah ya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penyuluhan pada pagi hari ini. Di sini saya berterima kasih kepada kalian semua di sini yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan waktunya pada penyuluhan pagi ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian semua ya. Informasi yang didapat bisa kalian share lagi ke teman-teman mungkin kalau yang belum tahu. Seperti itu. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.